Pertanyaannya, apakah tidak ada orang Islam yang menjadi pejabat? Sangat banyak orang-orang Islam yang menjadi pejabat. Akan tetapi jabatannya kadang-kadang tidak digunakan untuk menjayakan Islam. Tidak digunakan untuk membesarkan Islam. Tapi kadang-kadang justru untuk mendelikung Islam. Oleh karena itu tidak sedikit orang-orang yang kadang-kadang dia sebenarnya orang Islam tapi tidak berpihak kepada Islam. Bahkan ketika orang Islam menyampaikan sesuatu, dianggap menyampaikan itu gaya politik identitas. Yang seperti ini adalah hal yang sangat kita prihatinkan. 90% manusia Muslim di Indonesia, tapi yang 90% ini tidak bisa menentukan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi akhrajal mu'minina minadh dhulumati binuril iman wa hadahum ila sabilil khairi wal ihsan wa ab'adahum 'anil syirki wat tughyan wa wa'adahum bi ta'atihim khairil hisan alladzi bayyannahum bil ayati wal burhan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna yawmakum hadha yawmun 'adzim. Uhilla lakum fihi at-ta'am wa hurrima alaikum fihi siyam wa dhiyafatullahi karim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah yang saya hormati, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih tetap karuniakan kepada kita semua kenikmatan jasmani, kenikmatan rohani, lebih-lebih nikmat iman, Islam dan takwa kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah salat Idul Adha. Mudah-mudahan Allah catat apa yang kita lakukan ini merupakan bentuk syukur terbaik kita hari ini. Sehingga Allah akan senantiasa berkenan memberikan nikmat yang jauh lebih baik, lebih banyak dan lebih berkualitas kepada kita semua. Baik yang berupa nikmat jasmani, lebih-lebih yang berhubungan dengan nikmat rohani. Yang kedua, jamaah salat Idul Adha yang saya hormati, marilah kita senantiasa berhitung diri untuk meningkatkan kualitas Islam kita, kualitas iman kita dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan semakin bertambahnya usia kita, kita tidak hanya menjadi semakin dekat menuju kematian, kita tidak hanya semakin berkurang kesempatan untuk beramal salih dan bertaubat,
Akan tapi kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik dan syukur mendekati sempurna. Kualitas manusia di hadapan sesama manusia senantiasa diukur dengan ukuran-ukuran materi, diukur dengan status sosial kadang-kadang, diukur dengan jabatan strategis apa yang dia duduki, diukur dengan berapa panjang gelarnya di depan maupun di belakang, berapa banyak materi yang telah dia tabung. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengukur kualitas manusia di hadapannya dengan ukuran itu semua. Manusia yang paling berkualitas, manusia yang paling mulia, manusia yang paling sukses di antara kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu, bukan yang paling kaya di antara kamu, bukan yang paling tinggi jabatanmu, bukan yang paling tinggi posisimu dimanapun, akan tetapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui momen ini, melalui mimbar ini, saya mengajak kepada kita semua, marilah setapak demi setapak kualitas iman kita, kualitas takwa kita sempurnakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah salat Id yang saya hormati, lebih dari itu, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang paling akan diberi solusi di dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupannya. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberi solusi dari persoalan-persoalan kehidupannya. Baik persoalan kehidupan individual, persoalan keluarga, persoalan kita sebagai sebuah bangsa besar ini. Bahkan di dalam ayat yang lain ditegaskan, mayyattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan mengkaruniakan rizki kepada orang-orang bertakwa itu dari jalan yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk di suatu kampung beriman, sekiranya penduduk di suatu negeri beriman, wattaqau dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sungguh akan kubuka pintu-pintu barokah dari langit dan pintu-pintu barokah dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi jika manusianya itu mengingkari, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka sungguh akan kucabut, akan kuambil karena perilaku manusianya yang tidak lagi beriman dan tidak lagi muttaqin. Jamaah salat Idul Adha yang saya hormati, Indonesia ini merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya raya. Di Indonesia ada minyak, di Indonesia ada tambang emas, ada tambang batu bara, ada nikel, ada tembaga, ada pasir besi, dan lain-lain.
Pantasnya negara Indonesia ini menjadi negara yang kaya raya, yang makmur, yang subur kang sarwati nandur, murah kang sarwati nuku. Akan tetapi kenyataannya di negara kita sekarang ini justru yang banyak dimiliki adalah hutang yang sangat-sangat tinggi. Mengapa demikian? Barangkali jamaah sholat id yang saya hormati, sebagian bangsa ini tidak lagi mengindahkan nilai-nilai kepatuhan, tidak lagi mengindahkan nilai-nilai ketakwaan, sehingga mestinya menjadi surga dunia, tapi segala sesuatu menjadi mahal. Oleh karena itu jamaah sholat id yang saya hormati, melalui mimbar ini saya menghimbau kepada kita semua, mari perbaiki ketakwaan kita, keimanan kita, sehingga negara yang mestinya menjadi surga dunia ini kembali yang seutuhnya seperti yang difirmankan Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 96 tadi. Jamaah sholat id yang saya hormati, apalagi jika manusia-manusianya itu terlalu banyak berbuat dosa, terlalu banyak berbuat maksiat, apalagi kalau hal itu dilakukan oleh orang-orang yang sangat penting di negeri ini, pasti Allah akan murka, pasti Allah akan mencabut hal itu, sehingga yang tadinya kedamaian menjadi ketidaknyamanan. Jamaah sholat id yang saya hormati, di tempat kita yang namanya kemaksiatan ini masih cukup makmur. Dianjurkan, diperintahkan oleh ajaran Islam itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Akan tetapi prakteknya di masyarakat kita tidak sedikit yang tidak lagi amar ma'ruf nahi mungkar, akan tetapi amar ma'ruf nyambi mungkar. Bahkan kita lihat sekarang jamaah sholat id yang saya hormati, ada orang yang panggilannya itu syekh, panggilannya itu ustaz, akan tetapi dia secara vulgar menyatakan saya komunis. Dia menyatakan dirinya sebagai orang yang tidak cocok dengan ajaran Islam. Bahkan Al-Quran tidak lagi diindahkan. Hal yang seperti ini memprihatinkan kita. Maka kita tidak perlu terlalu banyak mengurus orang-orang seperti itu. Tapi mari perbaiki diri kita. Kita ikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mengalami kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak. Jamaah sholat id yang saya hormati, apalagi kalau itu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam sebuah hadis, yushikul umam antadada'a alaikum kama taddata'al aqlatu ala qas'atiha. Akan datang satu generasi, yang generasi itu akan menyantap habis kamu sekalian, seperti layaknya orang yang menyantap habis dalam hidangan suatu pesta. Sahabat mendengar kata ini, mendengar Rasulullah SAW bersabda itu, kemudian wangsulan, hal minkillati nahnu yauma idin ya Rasulullah. Apakah hal itu terjadi karena orang-orang Islam itu sedikit? La, Rasulullah menjawab, tidak. Bal antum yauma idin kafiruna. Cuma kamu pada saat itu sangat banyak, mayoritas. Mayoritasnya bukan 51%, akan tetapi menjelang 90%. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is saili. Akan tetapi kualitas mereka itu seperti buih di atas lautan.
pertanyaannya, apakah tidak ada orang Islam yang menjadi pejabat? Sangat banyak orang-orang Islam yang menjadi pejabat. Akan tetapi jabatannya kadang-kadang tidak digunakan untuk menjayakan Islam. Tidak digunakan untuk membesarkan Islam. Tapi kadang-kadang justru untuk mendelikung Islam. Oleh karena itu tidak sedikit orang-orang yang kadang-kadang dia sebenarnya orang Islam, tapi tidak berpihak kepada Islam. Bahkan ketika orang Islam menyampaikan sesuatu, dianggap menyampaikan itu gaya politik identitas. Yang seperti ini adalah hal yang sangat kita prihatinkan. 90% manusia Muslim di Indonesia, tapi yang 90% ini tidak bisa menentukan apapun. Kebijakan ekonomi tidak ikut campur, yang menentukan segelintir manusia. Kebijakan politik juga demikian. Kebijakan budaya juga demikian. Bahkan orang Islam sendiri, saya tidak butuh dengan orang Islam. Kadang seperti itu. Ini sangat-sangat memprihatinkan. Seperti buih yang ada di lautan, di atas lautan, ketika terhempas ke utara, dia hanyut ke utara. Kalau dihempas ke selatan, dia ikut ke selatan. Ke timur, dia ikut ke timur. Ke barat, dia ikut ke barat. Sangat-sangat tidak berbobot. Sangat-sangat rendah mutunya kalau dikatakan lebih vulgar lagi. Oleh karena itu jamaah, kenapa seperti itu terjadi? Karena manusia pada saat itu, kata Rasulullah, orang-orang Islam pada saat itu besar, akan tetapi telah dicabut kewibawaannya. Kewibawaannya dicabut. Mohon maaf jamaah salat Id yang saya hormati, dulu ketika awal-awal Islam berkembang di Indonesia di zaman penjajahan, orang-orang yang sudah haji ditandai dengan pecis putih, dipantau, diawasi, karena orang-orang itu adalah orang-orang berkualitas dari sisi ekonomi, dari sisi nalar, dari sisi pengetahuan, dari sisi fisik dan lain-lain. Akan tetapi sekarang orang-orang Islam tidak seperti itu, dicabut kewibawaannya di hadapan lawan-lawan, baik lawan politik maupun yang lain-lain. Wala yanzi'annallahu aduwakum al-mahabbah wala yaqdhifanna fi qulubihimul wahn. Yang tidak kalah pentingnya lagi, karena manusia-manusia Muslim pada saat itu telah terjangkit penyakit wahan. Wa ma huwal wahnu ya Rasulullah? Apakah penyakit wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Tidak sedikit orang-orang Islam yang cinta dunia. Saya mau mengorbankan agama saya asal saya diberi jabatan. Saya mau mengorbankan statement saya asal saya diberi kesempatan. Ini namanya penyakit wahan. Saya mau berkata apa saja asal saya ini diberi kesempatan untuk ini dan untuk itu. Takut untuk menjadi orang miskin. Bahkan ketika dia sudah memperoleh posisi, memperoleh jabatan, apa yang dia lakukan? Dia sanggup melacurkan dirinya. Ini adalah orang Islam yang dilihat dari sisi keimanan dan ketakwaan sangat-sangat rendah. Dan mestinya kita semua membangun diri bagaimana kita menjadi orang-orang yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah sholat Id yang saya hormati, kita dikaruniai kesehatan yang lebih prima lagi, dikaruniai kesempatan yang lebih panjang lagi, dan pada saatnya kita akan menjadi orang-orang yang dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, marilah kita berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi yang terbaik untuk kita, untuk bangsa kita, untuk masyarakat kita, dan kepatuhan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri kami, dosa suami kami, dan dosa anak-anak kami, ya Allah. Sejak dari akil balik sampai sekarang ini, karena hanya Engkaulah ya Allah, yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, dan selalu mengampuni hamba-hambanya. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arhamna bitarkil ma'asina abadan ma abqaitana warhamna bitarki ma la yu'inuna warzuqna husnan nadrina fima yurdika walzim qulubana hibda kitabatika kama allamtana wa absir bihi basarina wasyrah bihi sadrina wa nawwir bihi qulubana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la yashba wa min da'watin la yustajab. Allahumma barik fi umurina hada kama baraktal anbiya wal mursalin. Allahumma barik fi rizqina kama baraktal aghniya as-salihin. Allahumma barik fi auladina kama baraktal auladas salihin. Ya Allah, ya Rabb kami, berkahilah usia kami sebagaimana Engkau berkahi usianya para nabi dan para utusan. Berkahilah rizki kami ya Allah sebagaimana Engkau berkahi rizkinya orang-orang kaya yang salih-salihah. Mereka membelanjakan hartanya sesuai dengan petunjuk-Mu, sesuai dengan bimbingan-Mu, sesuai dengan syariat-Mu ya Allah. Berkahilah anak-anak keturunan kami ya Allah sebagaimana Engkau berkahi keturunannya orang-orang salih-salihah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang ahli ilmu, ahli ibadah kepadamu ya Allah, berbakti kepada ibu bapaknya dan berprestasi di bidangnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana khtim lana bil iman, Rabbana khtim lana bil islam, Rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ihdinas siratal mustaqim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.